Apa sih kalau mengatur dan tes kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, fastamsik billadzi uhya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Majelis Taklim alumni Simpon 81 rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk berpengajian bersama. Insya Allah pengajian itu adalah aktivitas yang insya Allah baik, dan mendatangkan pahala untuk yang melakukannya dengan ikhlas, dan insya Allah Allah meridhoi orang itu, dan insya Allah Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal-amalnya semuanya insya Allah untuk orang-orang yang selalu bertolabul ilmi. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Niki wae kula mlebu ruangan niku kula rada nganu ngoten lho Bu Ana. Nganu mboten kula kok gumun kali ibu lho kok do gelem pengajian iki. Kula gumun tenan lho. Ngopo do dadak pengajian yo ngopo lho. Kan enak di rumah sama anak-anak gitu. Ini materi ini penting, materi ini penting, jangan penting tenan ini. Baik, mari kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Saya lupa sudah menyampaikannya atau belum, tapi kalau di Simpon 81 saya belum pernah, tapi di tempat-tempat yang lain sudah banyak, dan mungkin sudah beberapa ibu-ibu yang ikut pengajian saya dengan materi ini, tidak apa-apa. Pengulangan itu ternyata banyak juga manfaatnya. Refresh itu sangat penting. Baik, kita mulai. Yang ada di fotokopian itu, Bapak dan Ibu, itu adalah hadis Nabi. Jadi bukan ayat Quran, bukan ayat Quran. Itu hadis Nabi. Lalu hadis Nabi yang ada di hadapan Bapak dan Ibu ini itu difotokopikan dari kitab Hadis Arba'in. Makanya di sebelah kanan pojok atas itu ada kotak hitam, warnanya hitam, itu tulisannya di balik gini, tulisannya Hadis Arba'in. Nah sekarang gini, saya ulangi lagi, mungkin saya pernah menyampaikan. Hadis Arba'in itu nama sekumpulan hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu udah wafat lama sekali, udah ratusan tahun yang lalu wafatnya. Nah, terus hadis Arba'in itu kumpulan hadis yang beliau pilih, dan jumlahnya itu ada 42 hadis.
Saya tidak tahu mengapa beliau memberi nama kumpulan hadisnya itu kumpulan hadis arba'in. Ya, kalau arba'in kan artinya 40. Tapi ternyata di dalamnya ada 42 hadis. Kalau di bahasa Arab kan 42 itu ya isna wa arbaun. Jadi Senin itu hari kedua itu. Isna itu Senin. Senin itu hari kedua, Ahad itu hari ke-1, Selasa, Sulasa itu hari ke-3, Rebu, Robi, Arba'ah itu hari ke-4. Nama hari itu diambilkan dari bahasa Arab. Iya. Khamis itu 5. Nah, Jumat itu karena diambil dari hari itu hari Jumatan. Sabat itu hari ke-7. Iya, Sabat hari ke-7. Sab'ah bahasa Arabnya. Jadi banyak loh yang diambil dari kosakata bahasa Arab. Yang sok-sok dhewe niku nganu kurang pun lho atau ini ya karena mungkin fokus kita beda ya. Mungkin kalau bapak-bapak jurusan ekonomi, saya jurusan bahasa, jadi saya Mas Abri ini jurusan teknik sipil jadi ya. Nah, jadi hadis ini diambilkan dari hadis keempat dalam kitab hadis arba'in itu. Terus ternyata gini, nanti kalau ibu-ibu kagungan Riyadhus Shalihin, maka hadis ini itu ditulis juga oleh Imam Nawawi dalam bab 50. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab 50 hadis yang ke-1. Nah, Riyadhus Shalihin itu semuanya ada sampai akhir itu ada 1906 hadis. Saya pakai referensi yang dipakai Bu Ana itu. Jadi kalau dilihat paling akhir, halaman paling akhir itu hadisnya bernomor angka 1906 hadis. Dan insya Allah saya pernah matur Imam Nawawi itu berjasa besar sekali pada kita karena hadisnya itu dilihat dari sisi ilmu mustalah hadis itu hadisnya bagus-bagus semua. Jadi perawinya itu bagus-bagus semua. Nah, jadi sebelajar saya sampai hari ini, mungkin ada kekurangan dan kesalahan. Jadi Imam Nawawi itu menyusun kitab Riyadhus Shalihin dulu sampai selesai dengan menggabungkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dipilih sesuai dengan babnya. Ada bab birrul walidain, ada bab istiqomah, ada bab tobat, ada bab jujur, ada bab mencintai Allah, ada bab berharap kepada Allah, ada bab zuhud, ada bab banyak sekali, ada bab menafkahi keluarga, bab ada bertetangga. Saya sampai hafal halaman-halamannya yang untuk buku saya sing buku elek ini loh. Saya hafal tempat-tempatnya sampai hafal. Luar biasa Imam Nawawi itu. Terus saya bayangkan dia itu setelah selesai menyusun Riyadhus Shalihin itu, dia berpikir ada hadis-hadis sing kudu tak cukup gitu loh. Ada hadis yang saya anggap, yang beliau anggap terpilih. Jadi akhirnya beliau memilih 42 hadis. Jadi hadis arba'in itu kalau beli di Kauman itu paling hanya 5.000. Pocket itu yang ukuran saku itu hanya 5.000 atau 15.000. Itu isinya 42 hadis. Jadi saya pripun jane ya ora itu jane padha mawon, saya tuh menaruh lebih hormat pada 42 hadis itu. Karena itu selected hadis. Selected hadis itu padane selected film ngoten niku lho. Nah, Queen nggih kira-kira nggih Bohemian Rhapsody ngoten niku nggih. Kira-kira ta. Terus kali Radio Gaga. Ya terus napa The Champion sing lagu-lagune sing betul-betul pilihannya. Beatles nggih Yesterday ngoten niku lho. Kira-kira. Ning Imam Nawawi niku niki wau napa selected hadis niki wau. Dan malam hari ini kita belajar hadis Nabi yang tercantum di Riyadhus Shalihin bab 50 hadis ke-1, tapi itu diambil kembali oleh Imam Nawawi dalam
dikumpulkan dalam hadis arba'in yang keempat ini. Baik, terus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ngasih pulpen untuk mengabadikan momen yang penting malam hari ini, tolong bisa ditambahkan di kiri pojok atas itu hari ini, hari Senin tanggal 6 bulan 3 tahun 23. Nopo niki rumah makan Latansa Jalan Imam Bonjol nomor 5 Surakarta. Baik, sekarang saya akan bacakan hadisnya, Arabnya dan terjemahannya. Sekalian saya akan membagi-bagi. Jadi hadis ini saya bagi-bagi menjadi 3 bagian, 3 Romawi. Nanti saya tunjukkan di mana mulai Romawinya dan di mana selesainya. Sekalian saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahmani Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Setelah ini kita masuk Romawi 1. Bapak Ibu mau memberi tanda bagaimana terserah. Setelah ini kita masuk Romawi 1. Ibu nek kinan-kinan sesak saged nggih kursi santasipun. Mboten sesak nggih. Baik, kita masuk Romawi 1. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan mithla dalika summa yakunu mudghatan mithla dalika. Titik. Romawi 1-nya sampai di situ itu. Bapak Ibu mau bagaimana cara, mau di kotak atau di garis bawah atau di stabilo gimana terserah. Itu Romawi 1 sampai di situ. Berikutnya kita masuk Romawi 2. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Titik sampai di situ. Itu yang Romawi 2. Terus sekarang kita masuk Romawi 3-nya. Tetapi kan tadi Romawi 3 dibagi 2, bagian A dan bagian B. Nah sekarang masuk Romawi 3 bagian A. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiku alaihil kitabu fayakmalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Itu bagian 3 Romawi 3 bagian A sampai di situ itu. Lalu yang terakhir itu yang Romawi 3 bagian B. Wa inna ahadakum layak malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiku alaihil kitabu fayakmalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Itu yang 3B. Sampun. Lajeng yang di dalam Romawi, yang di dalam kurung, yang kecil tidak kelihatan itu, yang tidak ada harokatnya itu membacanya rawahul Bukhari wa Muslim, kurung tutup. Oke ya. Sekarang saya akan membacakan terjemahannya dan sekalian membagi-bagi seperti teks Arabnya tadi. Jadi sekarang teks Indonesianya, insya Allah tidak salah terjemahannya. Terus saya bagi-bagi sesuai Romawi-Romawi yang sudah saya terapkan pada teks Arabnya tadi. Oke. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dan beliau orang yang jujur serta dipercaya. Jadi ada orang namanya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan bahwa Rasul pernah ngendika seperti ini. Oke, sekarang kita masuk Romawi satunya. Sesungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari. Lalu nutfah itu berkembang, berubah menjadi setetes darah atau alaqah selama 40 hari. Kemudian alaqah tadi itu berubah, berkembang menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari. Sudah Romawi satunya sampai di situ itu. Jadi Romawi satunya mulai dari sesungguhnya setiap diri kalian sampai selama 40 hari. Sekarang kita masuk ke Romawi 2. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya roh. Jadi setelah 120 hari hamil, itu janinnya ditiupkan roh oleh Allah. Kemudian dan dia malaikat itu diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. 1. Menetapkan rezekinya. 2. Menetapkan ajalnya. 3. Menetapkan amalnya. Dan 4. Menetapkan celaka serta bahagianya. Nah, Romawi 2-nya berakhir sampai di situ. Ya, sampai bahagianya itu. Jadi yang Romawi 2 mulai dari kemudian diutus kepadanya itu sampai kata bahagianya. Lalu berikutnya kita masuk Romawi 3, tapi yang bagian A dulu. Nanti kan ada 2 bagian. Maka demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya itu dan surga itu tinggal sehasta saja. Sehasta itu segini gitu. Segini. Nih. Kalau segini sedepa. Kalau segini sejengkal. Banyak sekali dalam hadis itu yang menggunakan satuan-satuan itu dan tidak kilometer, karena zaman dulu belum ada matematika. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan sekian kilometer jaraknya boleh dikosor tuh pada zaman Rasul sekian kilometer, malah salah. Berarti rasinau ustadz ini bodoh saat ini. Saya sekarang masih masalah sholat itu pakai satuan barit. Jadi tidak ada kilometer saat itu. Jadi 4 barit. Terus 4 barit itu gini. Sebenarnya untuk sebentar ya, ini tak salah karena tadi ada yang agak merespon tadi. Jadi sholat jamak qashar itu sebenarnya Nabi Muhammad itu tidak menentukan jarak. Tidak menentukan jarak, tetapi para sahabat itu ngapalke. Nek tindak rono jamak qashar. Nek tindak rono ora. Tindak rono jamak qashar diapalke. Ya ilmu dites. Di dites itu ternyata jaraknya itu minimal 4 barit. 4 barit itu 1 barit itu sama dengan 12 mil. 1 mil itu sama dengan 1,67 km. Sehingga kalau 4 barit itu sama dengan 48 mil. Nah, 48 mil itu sama dengan sekitar 77 km. Kilometer kalau sekarang. Jadi 4 barit itu sama dengan 77 km. Itu baru bisa menjamak qashar. Itu pun
zaman dulu bepergiannya itu naik unta dan kontur tanahnya wah sangar, padang pasir, panas, tidak ada air, tidak ada wit talok, tidak ada wit pelem. Karena sing dodol es teh mboten enten. Ten pinggir jalan mboten enten. Nah, di tempat kita ini relatif ada. Sekarang mobil sudah banyak dan itu pembicaraan nanti. Kita lanjutkan gitu. Sekarang yang bagian 3 sampai selanjutkan. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah. Lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Titik. Itu yang bagian Romawi 3a sampai di situ. Lalu yang bagian terakhir yang Romawi 3 bagian B, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Kemudian ia didahului ketetapan Allah. Lalu ia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terus sekarang tambahan untuk yang astopul pen. Kalau kita cermati setelah kita berada di alam dunia ini, kalau kita cermati yang Romawi 1 itu semua orang mengalami hal yang sama. Semua orang, siapapun orangnya, dimanapun tempat tinggalnya, kapanpun era hidupnya, itu mengalami Romawi 1 itu persis sama. Jadi 40 hari sebagai setetes mani, lalu 40 hari sebagai setetes darah, lalu 40 hari sebagai segumpal daging. Itu semua manusia sama. Orang Indonesia, orang Jepang, semuanya di muka bumi semuanya sama semua. Lalu setelah itu ditiupkan roh ke dalam jani itu juga sama. Itu setelah usia 120. Saya tidak tahu ibu-ibu dulu pas hamil nopo ini tani ngoten niku. Enten sing nitani mboten nggih? Dados nek pun 4 bulan niku pembagiannya mboten 30 30 30 30. Salah niku, ora ngerti hadis niki berarti. Nduk, saya kuwi hamilnya wis masuk ke bulan kepiro ta, Nduk? Sampun bulan kesekawan, Bude. Pengestunipun nggih, Bude. Lah papa ki njuk piye? Nggih, 3 dosa itu salah. Yang betul ini 40 sebagai setetes mani, 40 sebagai setetes alaqah dan darah, dan 40 sebagai segumpal daging. Betul. Ya? 4 bulan itu dengan bulannya itu. Kalau itu yang dimaksud 40 hari itu ya. Hitungannya ini ya. Ini orang-orang Jawa biasanya ngitungnya apa? Bulan 30 gitu. Ya, biasanya gitu. Oh, karena mereka kan enggak tahu ini, enggak tahu hadis ini. Yang tahu hadis ini pasti berarti 40 dino sebagai pembuahan pertama dari suaminya, terus 40 berikutnya sudah menjadi alaqah. Alaqah nu jane mboten setetes darah artinya. Sik niki pengajene rada suwi mboten apa nggih Pak Pri nggih. Rada suwi sithik nggih mboten apa nggih. Ning kula sok isin nek pengajian ten simpon isin. Biasane kula ngomong ibu-ibu, ngono kandhaki aku wis ngerti ngoten lho. Kula sok pekiweh ngoten rasane kene ngomong ampun rasane kula nggih. Sebenarnya kata alaqah itu artinya bukan setetes darah. Salah. Bukan. Alaqah itu saya moga diingat-ingat pelajaran bahasa Arab dulu, disimpan dulu ya. Al-misbahu mu'allaqatun ala saqfi. Napa terjemahane bukan? Tak tunggu bukan. Al-misbahu lampu, al-misbahu lampu, mu'allaqatun ala saqfi, tergantung di atap. Ngoten. Yo nomor nggih. Jam was saatu
mu'allaqatun alal jidari, dan jam itu menggantung di atas tembok. Jadi mu'allaqatun itu aslinya artinya gantung. Alaqah itu artinya gantung. Saya belum pernah ngecek, tapi kalau saya berdasarkan hadis ini saya percaya 100%, 300% Pak Timo. Saya percaya kalau ibu-ibu yang hamil itu sudah memasuki hari yang ke 40 sampai 80, itu nanti kalau di USG, saya yakinnya nek semuanya jalan normal semuanya, itu di dinding rahim itu nanti ada satu titik yang lebih hitam daripada yang lain. Nah, setitik yang lebih hitam itu ini yang alaqah, menggantung di dinding rahim. Itu awalnya mani masuk, terjadi pembuahan 40 hari berubah menjadi seperti itu. Nah, sing merubah itu sing jeneng Allah itu, sing merubah itu. Jadi kita sujud itu sujud menyembah Allah, menyembah yang mengembangkan kayak gitu, yang merubah kayak gitu. Sosok atau angel kecai wong beriman pada Allah itu dengan seperti baru sing ngatur kuwi, sing ganti, sing merubah, yang mengembangkan dari mani menjadi alaqah itulah yang dimaksud dengan Allah itu. Itu kalau yang anak-anak pertanian kan juga tidak sempat jinglengi wit lombok ya. Bibit ditanam terus kan mesti tinggal pulang, kan namanya di talangan atau di greenhouse. Di greenhouse seperti fakultas pertanian, di rumah hijau di pertanian ada greenhouse-nya, tapi tidak ada yang sempat jinglengi terus, itu tidak ada. Tidak dijinglengi terus, jinglengi di wadepi gini terus, WT itu tanam benih, nanti lama-lama tumbuh. Soalnya pakai mikroskop itu kelihatan banget tumbuhannya, pertumbuhannya kelihatan banget. Nanti terus jadi wit lombok, batangnya kuat, rimbun pohonnya, terus metu lombok. Metu lombok itu pertama lomboknya warnanya kuning seperti ini. Yuk sesuai hijau-hijau, yuk sesuai abang-abang apa. Hasil ngecat lombok itu Allah itu. Ngoten niku, kalau nerangin bocah-bocah gampangnya ngoten niku. Coba sekarang siapa kalau kamu cermati betul, lombok tadinya putih, terus pelan-pelan hijau, terus hijau jadi merah, semakin merah, merah semua. Nah itu yang gitu itu siapa? Yang menjadikan itu merah itu siapa? Wah ya enggak tahu ya Pak. Nah itu yang Allah itu yang kayak gitu itu Allah yang kita sembah. Yang setiap hari kita sholat 5 waktu itu menyembah dat yang seperti itu. Nah terus 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Itu 40 hari sudah semakin besar dan ditiupkan roh ke dalam daging itu tadi, mutbah tadi itu. Kalau mbok ngertos ya ibu niku nitani mboten. Nek pun 120 hari kudune pun mulai obah. Nggih. Pun geluk terus nimbali suaminya, Mas kilo anak kilo obah kilo Mas ngomong ora ikhlas organ-organe aku tok mbok dina dengan baper ngono. Oh iya sik diwetengmu ya Allah anakku obah ya Allah subhanallah jejak ya Bu ya jejak ya Bu jejak aduh Nah terus kalau maem bareng terus mulai doa, maem tuh terus ngejak, Dek maem ya, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Dek bubuk ya, ibu capek bubuk ya, bismika Allahumma ahya wa bismika. Itu sudah dilibatkan, kan sudah ada nyawanya. Terus kalau keguguran sebelum 120 hari tidak usah disolatkan karena belum ada nyawanya. Kalau sudah 120 hari lewat, keguguran usia ke 6, 7 atau 8 dari kehamilan diambil janinnya disolatkan, dimandikan, diresiki darahnya terus disolatkan. Saya pernah menyolatkan jenazah yang keguguran usia 8 bulan, pernah saya menyolatkan itu. Nah sama ya. Jadi itu semua adalah modal sama, semua orang mengalami seperti itu. Terus yang menarik sekarang yang modal 2. Yang modal 2 itu ternyata tidak ada yang sama. Modal 2 itu ada 4. 1 rezeki, 2 ajal, 3
3 amal, 4 nasib, celaka atau bahagia itu tidak ada yang sama. Tidak ada. Semua manusia yang pernah hidup ini tidak ada yang sama. 4 hal itu beda semua. Apa itu sing padha? Mboten enten sing padha. Sing persis blok padha mboten enten. Mbok suami istri uripe bareng beda-beda. Lha sing suamine niku ya wah entuk jamuan makan terus padahal sing wedok ning omah rata entuk jamuan makan. Kan beda-beda dalam masalah rezeki itu. Enten mulih nggih, enten Solo ni enten nganu Bu anak. Kula ya gumun. Bapak ibu pun sedo. Niku sak keluarga enten 5 bersaudara. Sing bareng niku lanang, ora di omah. Ora di omah, ngontrak rono, ngontrak rene, ngontrak rono, ngontrak rene. Usaha ora tau bener, ora tau dadi. Jadi numpak pit ontel, ngoten niku numpak pit ontel, ngono didodol rambak, didol. Sesuk entek modale. Yo njaluk melih, njaluke mboten ten adike, ten wong liya. Wong liya. Waalaikumsalam. Gimana? Modalnya habis yo ya. Saenake Pak yo ya, saenake dapatnya jual yang lain, kacang atau apa. Ndak jadi-jadi. Sementara adike Mas Abi, adik si nomor 3. Wah, adik niku ya Allah tukune tuku lemah. Tuku omah, tuku lemah, tuku omah. Gawe catering dadi, gawe laundry dadi, gawe napa dadi sing jeneng adike niku walalala duwite walah motol nitil mengosange. Duwite ning ndi saben sudut rumah enek duwite. Padahal sing masih wae niku miskin sekali. Kisah nyata loh di Solo, saya tahu orangnya, saya tahu keluarga itu dengan baik. Gitu. Ada juga yang dulu orang tuanya kaya, kaya raya. Anaknya ada berapa? 7 atau berapa? Setelah orang tuanya meninggal, anaknya ini miskin kabeh. Entek kabeh. Oh, nggak ben Mas. Bapaknya ada, ibu ada, mau isone njaluk duit tok. Bapak ibu sedo bagi-bagi warisan, dibagi sesuai Islam. Dengan isone mau jajan, tapi ora iso nyambut gawe. Golek duit ra jajan, entek dite didol lemahe. Entuk duit opeh, kena awet tukoke mobil. Jajan, entek dite mobile didol. Ditukerke sing taune luwih tuwa. Pun dite turane jajan, mak jajan. Pun entek dite sing mobil tuwa didol entek melih ngedol lapangan voli genti. Edian. Lapangan voli entek, dite entek, terus ngedol blumbang sine iwak niku lho. Kula mulih lho, saiki nggon sapa ta iki? Weh, iki dudu nggon dekne lho. Nggon sapa? Pak kae. Dituku ta pira? Jadi blumbang didol. Terus kari-kari gudang bako didol. Dia kan gudang bako pae nggih ben. Oh, pae jaya sejaya-jayanya no. Juragan bako kepercayaane sukun. Anake no isone mung njaluk tok wong. Mumet aku. Wong ora wonge kula mumet tok ya. Mriki nek kula wonge mumet kula. Tujuan pokoknya hidupnya tuh wes kaya high class ngoten niku, jet set ngoten niku. Dulan-dulan, touring. Wah. Nah, sakniki pun entek sakniki. Sakniki sing barep niku sing lanang kan musiji, anak adike wedok kabeh. 5 sing barepe lanang. Nah, sakniki melu adike, sing masine melu adike sakniki. Blas rande, dilane bojone ya matre. Dadi gek ben ndek bojo, anake pun metu loro. Nek ngrogoti terus, ternyata ngrogotine kae wong lanang liya. Lah pun entek sing niki sing bojone sing entek sing sugihan pun entek. Iki njaluk pegat, adi pegat malah entuk wong liya sing pun sugih kok. Dite ya kok sing sinetron nggih. Aku lho yang ngerti, karena sing lanang lho yang ngerti. Sing lanang sing ngepeknu kula ngerti. Pak Dawi ketemu terus Mas nggih jenengane Obinor.
perebut bini orang. Ibu mending ngertas apa bina tuh? Mana kula ngerti ye kula ngerti ya guys ya. Nah, jadi seperti itu. Ada juga yang ya Allah, orang tuanya dulu miskin. Nih anak-anaknya sekarang kaya semuanya dan pangerten. Wah, pangerten. Bapak Ibu, ya napa Mas? Kula sowan, ya piye? Kula tak tangan piye jane Bapak kali Ibu niku daftar haji pun pinten taun to? Suwe Mas. Sane ngeten pripun nek Bapak tindak riyen mawon. Iki mawon. Pun sing Bapak Ibu duduk manis. Pun sing ngurusi kabeh ben lari-lari kabeh. Butuh kanca mboten dikancani mboten wong Bapak Ibu tok. Yo kancani to Mas, aku nek kula kancani piye pun. Kancani sinten? Kowe wae yo. Nggih. Nek duit barengan iki nggih. Putra-putrane Bapak Ibu. Oh iya, bayarnya piro to Mas? 37. Wah, nek terlalu akeh gitu ya. Berarti piro? 111. Mboten sithik. Putrane motor-motor kabeh. Ya berangkat Bapak Ibunya. Ya ada yang semacam itu. Ning yo ana Bapak Ibu iki urip dudu ujan-ujan ya Allah muga-muga kita mati Pak. Rezeki beda-beda, komplit gitu. Dan ternyata banyaknya rezeki yang dititipkan Allah pada kita itu ya bukan penentu seseorang itu mendapatkan surga atau nerakanya, tergantung orangnya bisa memanagenya atau tidak. Gitu. Rezekinya meskipun sedikit nih bisa berkah, bisa memanage dengan aturan Allah. Sugiyo nek oke, nek mboten berkah ya mboten enten pahala dan tidak akan mengantarkan ke surganya Allah. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu harta itu. Nah, kemudian yang kedua ajalnya. Ajal itu ternyata ya ora menentukan. Beda-beda kabeh mboten nonton sing bareng. Mati bareng mungkin ya ono ya Solo mriki kali Surabaya. Kapan matine wingi jam pira padha ya. Dina padha, ngubure padha. Tapi jarang yang sama persis plek-plek jarang. Nggih enten ning adoh wae niku dadi ra ngerti. Mboten wonten sak kampung yuk matine bareng, mati bareng wong 7 bareng. Kecuali bencana matine beda-beda. Beda-beda niku. Bisa dalam satu waktu. Nah, bisa dalam satu waktu bisa. Tapi kebanyakan memang beda-beda ya. Beda jam atau menit. Jadi memang ajal itu tidak bisa dimireni. Wah ya Allah, pena ya sing jenenge Ustaz sinten? Ustaz Kauman niku sita pinginane Ustaz sing ahli kristologi niku lho. Ustaz Solehan. Wah enak ya Ustaz Solehan ya tekan 86. Aku kok tekan 86. Mas Taufik tekan 58. Tekan 58 Mas Taufik. Itu betul dimireni. Dan belum tentu sing usianya panjang yo terus amale oke, belum tentu. Usia panjang. Yo no. Napa niku? Mendem. Lho gumun lho, umure wis sudah unjul lho. Lho ngerti omahe, lho ngerti wonge. Gumun kula niku. Kula mangkat esuk ngoten nggih, sok nyopo ning mboten ngrugi nggih pas kula ngontrak nggih ben. Niku nek ajeng mangkat mesti Mas Hanif, mangkat ning kantor Mas. Nggih Pak De. Mboten mendem Pak De, engko bengi. Sam siji wonten nganti muni, ini nganti muni. Padahal istrinya itu seorang guru cantik, wah luar biasa, guru SD dan ngilike pun mboten kurang-kurang Mas, mbok ora mendem. Wah, ora ngerti rasane mendem. Jadi ada yang sampai tua itu seperti itu. Ada juga yang usianya pendek tapi ternyata bernas banget gitu loh. Jadi yang mendapatkan surganya Allah. Jadi ajal, umur, usia itu tidak menentukan, tidak menentukan.
Tidak perlu iri dengan orang yang kaya, dengan orang yang usianya panjang. Yang penting bagaimana kita memanfaatkan rezeki dan umur itu. Nah, umur untuk seperti ini, kata ini terus wah nyaman pun. Pengajian terus jadi milih terus, itu masalah kok kita milih, wah ya Allah, tekan mah ngerti edit, wah edit, penak kata niku. Jadi semua aktivitas itu sebagai ibadah semua. Bisa kan Mbak Ana? Bisa kan? Jadi semua amal itu ibadah semua, termasuk bisnisnya bisnis ibadah. Umpamanya gawe gamis ngoten lho umpamanya gawe gamis, gawe mukena, sing gawe sing apik-apik ngoten niku. Ning nek ajeng gawe pakaian dalam ya mboten napa-napa. Mboten napa-napa ning bukan pakaian dalam yang dipakai di luar. Pakaian dalam dipakai di luar kan ning kota dadi dosa. Pakaian dalam kan mesti ditutup karo pakaian lainnya, berarti mboten napa-napa. Nek gawe klambi sing begini ketok, ngaran apa ya ora etok Mas Apri. Gawe klambi sing wong wedok-wedok lho. Mulai enten sing gawe klambi mung seketan iki. Bahane kurang. Niku didesain dibuat njaba ngoten. Jadi didesain kelihatan auratnya itu enggak boleh. Dosa. Enggak boleh. Itu termasuk bisnis dalam ketidakbaikan. Nek dipeser ya ampun kerso jahit ngotennya kita punya usaha konveksi dipeseni seperti itu ya jangan mau, karena itu menebarkan ketidakbaikan. Yang punya rental mobil ya jangan mau kalau dipakai untuk nggawa gembrik-gembrik ning tawangi mana ya enggak, jangan mau. Pun suwe niku. Istilah Klaten gembrik-gembrik niku gua tetawang mriko, gua melayani tamu-tamu ten villa-villa ngoten nika. Jane napa rent-kare niku ya disewa larang, ya ditakoni iki aku nek nyewa sedinane nek normal pira. Saiki ya 500 sedina sewengi. Nah iki nggo apa to? Nggo wi PSK ning taman. Wah, aja ra itu moh dosa kok. Dosa piye tak tambahi nyo. Sak mobil 3 juta sedina. Sulap. Nyewane pira? 3 mobil. Sedina 3 juta per mobil. Sedina 1 juta. Nyewane pira? 2 dina wae. 18 juta. Lah piye? Dicolke mboten Mas Apri. 12 juta lho. 1 juta 2 dina kan 18 juta. Colke mawon. Nampa di 12 juta. Manculke ben pesen liyane. Ah nggih pun ngoten niku. Berarti orang maksiat ngoten niku. Pas disilih, wah, dhewe nganggo duwite wau niku mati. Iki karo contoh sing mengke bar niki. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Umure dhewe ne pun tuwa. Rata-rata yang mriki ini pinten Mas Abdul? 58, 57. Kula kan 54, 55 angkatane kula niku. Nggih pun tuwa niku. Nek padha Mas Taufik kula matine padha Mas Taufik kan berarti mung kurang 3 tahun. 2026 matine. Panjenengan mung kurang sesasi wong padha. Sasi apa ya arep ngoten niku wau. Bermaksiat ngoten niku wau. Dadi umure beda-beda ning mboten pengaruh. Termasuk amal, yang ketiga kan amal itu ternyata ya tidak berpengaruh Bapak Ibu. Hanya berpengaruh penak sing sugih no. Umrah munggah gaji. Umrah munggah gaji. Umrah munggah gaji. Penak no sing sugih. Nah sing ra ndek nu kurung umrahe mumet tok. Sing kelingan malah bidan umrah. Bidan umrah merugi malah. Iki jenengan uang umrah niku. Nah sing sugih usahane motol-motol umrah munggah gaji. Terus ngoten niku amale akeh. Napa nggih ngoten niku mboten bisa. Jadi orang kaya itu amalnya itu bisa menjadi wasilah dia mendapatkan surganya Allah apabila memang betul-betul lillahi ta'ala. Asane nek pamer. Wong DP foto profil ning WA. Pakai pakaian ihram.
istrinya sini, pakai pakaian ihram. Sini Ka'bah, diambil dari belakang. Engko kan kode ya, nomor siji omong ya, 3, 2, 1, ya. 3, 2, sik. Hitung meneh. 3, 2, 1. Oke. Wah, jadi DP tenan HP niku. Nek pamer niku zong. Buka kira 2. Buka zong. Tidak kalahnya. Karena suka pamer, pengajian dadak selfie pamer. Iki ana wonge niki, jenengan berarti. Berarti kula mboten nyindir tani kenyataan jenengan iki wau ta. Ya tahu kok tahu lho. Ampun bensah foto-foto ngoten niku. Bisa ning adine ning Jakarta. Mbak ya pengajian barakallah. Terus dikirimi jempol selawe. Wah, 5. Bisa barakallahu fikum barakallah. Pamer ilang pahalane. Rasa foto wis. Ilang pahalane. Wis dihapus. Kalau searah diniatkan, jangan ada orang yang mau ikut biar oleh yang lain. Selama niatnya itu untuk memotivasi orang lain supaya melaksanakan hal yang sama boleh. Oh, alhamdulillah. Kula mboten biasanya gitu nih banyak enten ayate, enten ayat Qur'ane ngoten lho. Oke ya. Sebentar saya tak minta waktu 2 menit untuk Mbak Ana buka 2 ayat. Al-Baqarah 264 sama Al-Baqarah 271 dibuka lagi tidak apa-apa. Pernah kita buka di Masjid Salim ini. Jadi Al-Baqarah 264 itu menjelaskan pada kita bahwa kalau ada orang yang beramal lalu dia pamer, maka perumpamaan yang dipakai oleh Allah itu dia itu orang itu seperti batu yang licin. Lalu di atasnya itu ada debu 264. Nah, di atasnya ada debu, ada tanah yang merupakan penggambaran amal solidnya yang banyak tadi itu. Ini tidak ada pamer. Nah, perumpamaannya batu itu ditimpa hujan yang lebat terus kan napa niku debune lorot meleh. Yo seperti hilang, seperti licin kembali batunya. Lah orang yang beramal dengan riya itu diperumpamakan oleh Allah seperti itu. Jadi tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang telah dia amalkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun. Niku kan kata wabilun mboten matorun. Jane matorun karo wabilun iki padha artine udan. Nek matorun udan biasa ngoten iki. Nek wabilun niku udan deres bianget niku wabilun. Dados nek batu yang licin niku kena wabilun niku tanah-tanahnya tidak menyisa sedikit pun. Nganti nggen sing apa cilik-cilik ngoten lokok-lokok ilang kabeh nek wabilun. Nek matorun mungkin sok turah-turah sithik. Wabilun tek licin lagi. Wabilun fatarakahu soda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Terjemahkan Mbak Ana. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Nggih. Dados ngeten niku ngarani kula rapi kok. Ngeten iki lho. Monggo Mas Adi lebih sekelas. Ya sing panitia. Panitia Kaksos. Saya terima. Panitiane iki kula iki sembakone to. Ya kula fakir miskine. Aja diamini. Yen panitia ning keten kula. Kan salaman, di foto. Monggo binarak malih. Kula ora setuju kok. Mboten setuju kula.
Mungkin terus dengan alasan laporan nggo donatur. Donatur nek kula kok kandhani, donature donatur tenan apa ora? Nek donatur keke rasa tekok. Terserah aku, sing penting insyaallah aku amanahe percaya karo aku ora. Nek ora percaya jubuken rasa titip aku. Ngoten. Nek jenengan ora percaya rasa titip, ngono bae. Ning nek percaya titip aku ning rasa takon. Insyaallah tak sesuai dengan panjenengan amanah panjenengan gitu. Kalau itu diniatkan untuk seperti laporan fotonya itu laporan kalau Fotonya kan putih-putih kan Vietnam barang gitu. kalau untuk Anggen nak saged tekan Vietnam wong sing grup ini di kanca ten Vietnam. Saged ta? Terus mana grupe terus napa adik sing ten Vietnam mriku nge-WA panjenengan terus Mbak piye anu nek kegiatane kanca-kanca oh anu pengenane bar tak kirim oh Vietnam ngerti kok Korea Utara ngerti oh Alaska ngerti Alaska Amerika Greenland itu ngerti kabeh sandonya ngerti kabeh so kosong banget niku ngantos anu kok hadis niku sing pun nanti kula atur kita mriki ya ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah 1, 2, 3, 4, 5 lewat yang 6 itu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu sampai seperti itu dan itu tidak mungkin tangan kanannya ngekein terus tangan kirinya tidak mungkin itu tapi itu gaya bahasa yang dipakai oleh Nabi itu seperti itu jadi tangannya ngulung tengah ngekeke kiwane ora ngerti sekarang bojone ngerti anake ngerti sing apik nus keke dhewe ora enek wong sing ngerti pun apik wonten niku pun ben salah porten sinten-sinten itu jadi pahala semacam itu dan banyak pahalanya dan akan membantu di alam kubur yakin saya yakinnya membantu di alam kubur yang seperti itu kayak cerita hilang jadi belum tentu yang amalnya banyak itu terus umrah neng olah ruangan tamunya di pajang kabeh terus Mbak iku apa oh iki umrah tahun 1945 iki umrah tahun 2070 ayo di pajang kabeh bisa hilang semua dah ya terus tidak salah jam songo yang celaka atau bagiannya tidak usah sekarang kita masuk yang Romawi 3 ternyata dari orang yang bermacam-macam itu ada model yang seperti ini yang ngendika Rasulullah loh dan yang menyebarluaskan tadi Abu Abdurrahman Abdul bin Mas'ud tadi itu Rasul telah bersabda seperti ini yang 3A ya yang 3 maka demi Allah yang tidak ada ilah selainnya sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal cedek biar dekat sekali sangat dekat mau saknyuk untuk surga Allah kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah ia ke dalam neraka contoh tidak apa-apa tak ulangi lagi wong kurang seminggu mantap munggah kaji loh kurang seminggu loh Allah dadak pamitan kalau demenane barang yo mau. Boleh pamitan dengan keluarga bagus. Oh mboten teko. Wongipun mati sing kula sudah mati. Pamitan kok karo keluargane, pamitan karo keluarga besar sing desa, pamitan bagus. Pamitan karo tangga-tanggane bagus, pamitan karo kanca-kanca kantor bagus. Pamitan karo demenane. Ngapusi sisan ngapus karo bojone aku tak ngrampungi urusan kantor karo kantor ya ngapus ya tak ngurusi pamit-pamitan ning keluarga dadi aku off rong dino sama istrinya ya aku ora ning omah rong dino ngrampungi gawean kantor lunga ning taman nyuk mati ra klamben ra katokan iso ujo sisan. Viral loh itu. Masuk koran selepas.
masuk Quran selepas. Nah gitu-gitu kan berarti ya kalau sempat kalau bisa lakukan beramal baik terus nanti mati ini api terus, nah itu yang diharapkan. Jadi beramal baik, jangan sampai kita itu punya sidik maksiat, jangan stop. Jangan maksiat, siapa tahu pas maksiat wow niku pas mati. Iya, aku surau, alah, aku 10 tahun orang loh. Ngombe sithik Sidik, Ngombe oh sithik. ya ngombiongi kanca-kanca nih. Aqua biru. Terus lho. Coba ngomong bojoku ya, mosok aku ya ngomong karo bojomu, atau mosok aku ya ngomong karo ya ora mungkin ngomong bojomu ya ora mungkin. Tenan lho ya, jangan bojoku lho ya, sidik bae. Hanya sidik. Mati. Minum khamr itu dosa besar loh, ada ayatnya. Ada ayatnya, tidak usah dibuka. Termasuk dosa besar minum khamr itu. Berzina dosa besar. Hukukul walidain, wani orang tua dosa besar. Pasang sajen di perapatan dosa besar. Musyrik dosa besar. Percaya kali akik, jimat, tempat-tempat keramat, kungkum dosa besar semua. Dukun dosa besar semua. Tambah lagi dukun tak lebih lanjut. Lah kowe iki ketonmu ki apa? Kula mboten ngerti, Mbah. Jajal kowe teko ibumu se. Lah calonmu ki apa? Lah kula ki mboten ngerti, kula mboten gagas ngoten wis teko kate ibumu. Nggih. Kuwi wetone apa to? Rebo Pahing. Lah bojomu kiri mau tekoke. Assalamualaikum. Dek kowe iki wetone apa to? Lah napa to, Mas? Ora enak apa-apa wong tua-tua iki kok. Aku satu wage. Oh iya wis satu wage ya ya. Lah ora enak apa-apa ora ngerti aku kaya wong tua-tua kok ngono. Pun Mbah. Calon kula iki satu wage. Lah kowe ora Pahing. Waduh. Waduh. Ibumu kon rene. Bu timbai simbah. Tak kandhani. Iki cah loro ki aja dirapit ki. Sebab Rebo Pahing karo Sepu Wage geng rapit. Wis mben uripe rapit. Percaya aku. Hitungan Jawa ndak boleh. Terus hitungan Jawa lagi nikah yang pertama kali. Jadi di keluarga itu menikahkan anaknya entah anak kedua atau anak ketiga atau anak keempat atau anak ke-1. Kayak anak punya gawe yang pertama itu ra entuk duwe mantu lor kulon. Pas. Dilalae sing nyenengi wong Mekah. Dadan ganteng raja minyak. Banding lor kulon wah terus piye iki? Ngono ya nek carane piye ben iso rabi karo sing wong Mekah kuwi. Ya ngono. Aja nikah pertama ya adikmu sing kon nikah adikmu. Oh ngono iso adikmu kon nikah dientuke sapa sak entuk-entuke gawe. Mbak Yune sing dientuke wong Mekah iki itu ora apa-apa ora melanggar adat Jawa. Oh ya wis adikku tak kon nikah adik we. Nikah adik ya dhisik. Lah ngopo to? Ngene-ngene. Lah kowe entuk sapa? Kowe ora entuk lor kulon ya. Nikah pertama ora entuk lor kulon. Lah tak entuke kidul kenceng ngono ae. Entuk anu nyira kidul. Enggak boleh gitu. Kidul badan salim. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada juga orang yang 3B. Yang 3B ini subhanallah. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka. Hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Kemudian ia didahului ketetapan Allah. Lalu ia melakukan perbuatan ahli surga. Maka masuklah dia ke dalam surga. Nah, saya sering memberikan contoh ke Bu Ana juga beberapa kali mungkin di pengajian yang lain. Saya memberikan contoh itu Hari Mukti sama Gito Rolis.
Kita semua masih ingat ya Gitaris betapa dulunya rocker kondang suaranya khas. Wah sudah di panggung, wah sudah keringetnya, wah jingkrak-jingkrak lepas baju. Bosok tuane terus sadar tinggal semuanya tetap nyanyi nih pakai gamis, terus nyanyi lagunya Bimbo pakai kopiah. Tuhan tempat aku berteduh dengan suaranya khas itu, terus wah suara kayak ternyata malah nangis. Dan berapa lama dia meninggal? Ya berarti meninggalnya ya waktu lagi dia beramal ahli neraka, waktu mau sakit itu dilakoni kabeh, terus akhirnya dia baik. Nah dia mendapatkan seperti itu. Hari Mukti juga begitu yang saya cermati itu. Seorang rocker kondang ganteng sugih, cewek kintil. Wah, pokoknya terus akhirnya dia mendapatkan hidayah dan masuk ke Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi yang dilarang oleh pemerintah karena sangat ekstrim ya. Kalau hati itu bagi saya direkam maksudnya. Tapi tidak apa-apa. Hati itu sangat ekstrim sih. Jadi untuk khilafah gitu, pendidikan negara Islam itu kuat sekali. Makanya beredar di negara kita itu tidak boleh, Hizbut Tahrir itu tidak boleh khotot, terus munarman, siapa tidak boleh. Nah ini Hari Mukti itu masuk ke situ, talentanya bagus, pinter, jadi ustadz dia di situ. Terus meninggalnya kan tidak sakit, cuma tidak enak badan. Setelah ngisi pengajian di satu tempat, akan ngisi pengajian di tempat yang lain, tidak enak badan, mampir rumah ketemu istrinya, ngomong sama istrinya, ini tolong aku dibangunkan ya 5 atau 15 menit, nanti aku akan berangkat ke pengajian yang satunya. Itu terus meninggal pas konten itu meninggal. Jadi baru ngisi pengajian, arep pengajian yang mati ini tembiku. Yo sing mriko do ngenteni, yo postape sarane ora teko piye. Ditilpan-tilpun, meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, sing pengajian kono ya kaget. Mau bari sing pengajian iki mati. Nek kula sik suwe bane kan kula bali, bane kula bari sing pengajian langsung bali gitu. Dadi mboten mati, sik suwe. Mas Apri riyen. Nah, jadi inti dari kajian kita malam hari ini bercermin dari hadis ini. Ya kita itu apapun rezekinya, berapapun usianya, berapa tahun usianya, apapun amalnya dan nasibnya seperti apapun, yang penting istiqomah. Jangan yang nomor 1 ya jangan, nomor 2 ya jangan. Yang nomor 1 itu amal wong ahli surga, kari-kari ini maksiat. Jadi repot. Sing kedua beramal jelek terus meskipun akhirnya baik. Ya nih akhirnya baik, kalau tidak baik nah kan resikonya berat. Makanya supaya tidak berisiko dari awal baik terus sampai meninggalnya. Saat meninggalnya itu dalam keadaan baik, nah, insya Allah akan mendapatkan akhir yang husnul khotimah itu insya Allah. Pun rampung pengajiannya. Terus dewi ini pun aja maksiat. Reuni malah ini maksiat tuh. Mbak Nan itu betul sing reuni nyenengi kawan lama kan. Temen dia kan. Sudah enggak? Oh. Kata-kata Pun banyak lagi. Terus suami dan istrinya sudah tahu juga, ya sudah tidak. Sinten Mas. Pun boten sah. Mosok kepo iki. Demikian Bapak dan Ibu kajian kita malam ini sampai jam 9:10. Semoga bermanfaat. Ada khilaf, ada salah, ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Akhirnya saya kembalikan lagi ke Mas Apri untuk melanjutkan acara ini. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.